Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya di channel saya, channel Rezari Bastian. Di mana di channel ini saya akan berbagi tentang banyak hal ya, terutama di dunia bisnis online, ya, branding ataupun marketing dan selling. Nah, di sini saya akan membahas ya tentang bagaimana kita mengetahui 10 mental triggers. Nah, mungkin kawan-kawan mungkin belum tahu ya apa yang dimaksud dengan mental triggers, yaitu adalah singkatnya tuh memahami pola pikir psikologis manusia atau di sini customer seperti itu. Oke, lanjut kita akan bahas ya materinya. Nah, ini dia. Sebelumnya bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan informasi ya seputar dunia bisnis online, branding, selling, dan marketing, silakan ya di follow aja atau di subscribe di channel Telegram saya ya di @akhireza ya, sesuai dengan tulisannya, dan juga Instagram juga sama. Silakan, soalnya nanti akan ada konten-konten bermanfaat yang akan saya share setiap waktunya. Semoga bisa menambah keilmuan teman-teman juga dan juga sebagai pengingat untuk saya pribadi. Nah, seperti saya sebutkan tadi, apa itu mental triggers? Nah, tentu di sini kawan-kawan belum tahu semua ya apa maksud dari mental triggers tersebut. Nah, di sini akan kita bahas ya. Yang dimaksud dengan mental triggers itu adalah sebuah pola pikir ya, pola pikir psikologis manusia dalam mengambil keputusan. Nah, di sini sangat jelas ya. Kita sebagai manusia tentu tidak luput dari yang namanya struktur dari pikiran manusia itu sendiri. Nah, di setiap pikir manusia itu memiliki sistem yang sudah termindset di dalam diri. Nah, makanya kita sebagai seorang sales ya, itu harus benar-benar memahami bahwasannya setiap manusia itu bisa kita tawarkan sebuah produk, dan sebuah produk itu akan laku sesuai dengan pasarnya. Tidak ada produk yang tidak laku atau yang tidak tepat, cuman marketnya saja yang tidak tepat ataupun polanya ya. Seperti yang saya katakan di sini adalah pola pikirnya psikologis manusia itu bisa kita kendalikan seperti itu. Nah, di sini ada 10 nantinya akan saya share. Nah, yang pertama itu adalah laziness ataupun kemalasan. Nah, di sini adalah untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan ya untuk membeli sesuatu karena ia malas. Nah, jadi itu mau yang praktis saja kayak gitu, nggak mau kerjaan ribet-ribet. Contohnya seperti apa? Misalnya, ayo dibeli produk ini agar Anda bisa menurunkan berat badan Anda tanpa harus diet seperti itu. Atau mungkin ayo miliki baju busana muslim ini, Anda akan memiliki kenyamanan di dalam menggunakan pakaian ini tersebut. Ataupun miliki hijab ini sekarang tanpa perlu keluar rumah. Nah, jadi ini adalah berbagai macam keunggulan ataupun kemudahan ya bagi mereka yang mungkin malas atau ingin mendapatkan manfaat. Nah, kayak seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya itu adalah spesifik. Nah, di sini Anda menjelaskan produk ya dengan cara spesifik yang dimana akan membuat mereka lebih tertarik dengan produk Anda. Nah, misalnya ketika Anda menjelaskan produk ini memiliki manfaat tahan di segala kondisi. Nah, di sini kenapa didukung oleh bahan yang sangat berkualitas tinggi dan sudah teruji dan tersertifikasi. Nah, maka Anda layak untuk menggunakan produk ini karena sudah memiliki spesifikasi yang sangat luar biasa. Nah, dengan contoh ini bahwasannya nantinya customer berpikir, oh berarti produk ini sangat bagus, memiliki spesifikasi yang mantap. Apalagi tentu jika pun nanti harganya bisa dikatakan tidak seperti yang normalnya, tetapi karena Anda memberikan penjelasan ya, baik itu manfaat, fitur yang seperti apa, dan nanti apa pengalaman yang didapatkannya, nah maka produk ini akan sangat-sangat dicari dan layak untuk dimiliki setiap orangnya, seperti itu. Karena memang tentunya produk itu harus
memiliki solusi ya, solusi untuk orang yang membelinya, seperti itu. Kemudian kontrol, mengendalikan. Nah, kadang dalam membeli produk tertentu orang lebih suka ya produk yang bisa mengatur sendiri, yang mana ia memegang kontrol ataupun kendali yang penuh. Contoh, kelebihan hijab ini adalah luar dan dalam, bisa Anda pakai. Bagian luarnya merah dan bagian dalamnya adalah warna hitam. Dengan begitu, Anda mampu mengubah warnanya sesuka Anda kapanpun Anda mau. Nah, di sini tentu diberikan kemudahan. Bahkan ada juga ya, kayak misalnya jaket ya, belilah jaket ini karena jaket ini memiliki bentuk varian yang unik. Jadi walaupun dibalik akan membentuk serupa seperti warna yang di belakangnya kayak gitu. Waktu itu juga saya ketika berorganisasi di kampus, hal ini yang digunakan dan ini sangat-sangat menarik ya bagi orang-orang yang memakainya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah eksklusif. Nah, di sini ya ada jenis orang yang suka ikut-ikutan, tapi jangan salah ya. Ada juga tipe orang yang tidak suka disama-samain dengan orang lain. Maka mereka ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang eksklusif. Maka Anda harus memberikan spesial untuk mereka. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika Anda mengatakan bahwasannya bonus ini kami berikan spesial untuk Anda. Tidak kami berikan kepada orang lain. Ini hanya tertentu saja orangnya karena Anda adalah orang-orang yang kami rekomendasikan untuk memiliki ini. Atau seperti halnya misal beli segera mobil ini. Mobil ini hanya diproduksi 5 saja di dunia. Nah, maka ketika kita memiliki produk ini ataupun mobil ini, maka bisa dikatakan kita adalah orang-orang yang sangat eksklusif. Karena kenapa? Produk ini atau mobil ini tidak lagi diproduksi dan bisa dikatakan limited edition. Mungkin jika Anda mendengar ya ketika misalnya smartphone itu sangat dikatakan ya, sering dikatakan beli segera handphone ini karena ini adalah limited edition. Hanya 100 orang aja yang akan mendapatkannya. Nah, maka belilah sekarang. Nah, di sini akan membuat psikologis dari customer ya ataupun calon buyer Anda ingin segera memilikinya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat ampuh yang tentunya bisa Anda terapkan di dalam bisnis Anda, seperti itu. Kemudian, urgensi ataupun hal yang sangat mendesak. Nah, keterdesakan orang untuk membeli karena memang bahaya sekali gitu kalau tidak bergerak segera membeli. Nah, ini tentu akan menimbulkan orang agar segera transfer kayak gitu loh. Kenapa mereka harus segera transfer? Karena jika tidak transfer sekarang, maka akan ada sesuatu yang membahayakan. Membahayakan di sini adalah bisa-bisa produk ini habis, Anda tidak kebagian seperti itu. Apalagi sekarang di momen-momen yang serba cepat kayak gitu ya, online seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, segera miliki busana muslim satu ini karena busana muslim ini nantinya akan di pre-order ya hanya selama beberapa hari saja dan setelah beberapa hari saja maka harga akan kembali normal. Nah, mungkin hampir sama saja dengan eksklusif, cuman bedanya di sini ada pembeda dalam segi misalnya ya pre-order ataupun daftar harganya. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwasannya ini juga sebagai trik ampuh agar mereka segera transfer. Karena sayang sekali ya, jika tidak transfer sekarang, maka Anda akan rugi 118.000 misalnya ya. Misalnya produknya itu sekian ratus. Nah, jika beli sekarang Anda akan hemat kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, maka ini merupakan salah satu teknik yang sangat penting untuk Anda terapkan di bisnis Anda. Kemudian, hope ataupun harapan. Nah, intinya produk yang Anda jual menjawab harapan dari prospek ataupun calon buyer Anda. Misalnya, nah, karena dengan membeli produk ini, maka kulit Anda akan makin cerah, makin lembut, dan makin kencang dan awet muda. Nah, di sini akan memberikan suatu buah harapan ya, bahwasanya di sini jika Anda beli produk ini, maka akan ada hasil yang Anda butuhkan. Atau misalnya, ayo beli segera busana muslim ini
maka Anda akan mendapatkan kenyamanan dengan pakaian atau bahan katun yang lembut dan tentunya sangat nyaman dipakai di mana saja dan kapan saja. Nah, ini akan memberikan sebuah harapan ya, harapan customer, bahkan bisa dikatakan di atas rata-rata customer seperti itu. Kemudian saving, tadi kita sudah katakan juga ya, menghemat. Nah, ini sangat dipakai ya kalau market Anda ya, yang dimana yang misalnya ingin hemat. Contohnya kalau emak-emak misalnya ya, emak-emak itu biasa ya dengan suka ya yang hemat-hemat kayak gitu. Bahkan selisih beberapa ratus rupiah pun itu sangat dihitung itu bersama emak-emak ya. Mungkin Anda juga melihat ya, bahwasanya sangat penting ya. Misalnya ketika Anda memesan catering itu di warung kami, maka ini akan menghemat waktu Anda yang harus belanja dan masak dulu. Nah, seperti itu. Ayo beli sekarang nasi kotaknya, karena Anda bisa menghemat waktu Anda ya, tidak perlu di dapur, kami semua siapkan, Anda tinggal transfer dan harganya sangat terjangkau. Ini tentu akan menghemat. Hemat tidak dalam artian duit ya, tapi hemat dalam segi efektivitas waktu dan lain sebagainya. Kemudian timbulkan rasa penasaran atau curious. Nah, di curious ini adalah intinya bisa jadi orang membeli produk Anda bukan karena butuh, tapi karena penasaran seperti apa isinya. Ya, penasaran bisa dibuat oleh efek penasaran. Misalnya rahasia bagaimana para artis ya merawat kulitnya telah terbongkar kayak gitu. Jadi kayak wah kaget nih, pasti ini luar biasa nih dengan cara-cara rahasia merawat kulitnya seperti itu. Nah, di situ sangat penting sekali Anda harus menimbulkan rasa penasaran di dalam benak prospek. Kemudian, nah ini sangat-sangat penting ya, helping. Nah, tentu menolong orang di sini ya. Contohnya adalah ketika Anda membeli busana muslim ini ya pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, maka 90% profit akan kami sedekahkan ke anak yatim dan duafa. Nah, di sini Anda timbul ya rasa nilai-nilai kebersamaannya, nilai-nilai sosialnya. Maka ini adalah salah satu upaya yang tentunya kita bisa memberikan orang itu menjadi bisa sedekah, dan kita bisa memberikan akses jalan untuk itu. Kita memberikan produk yang tentunya bermanfaat dan mereka pun bisa bersedekah untuk memberikannya kepada orang-orang yang ingin dibahagiakan seperti itu. Nah, kemudian greedy ini bisa dikatakan ya seperti kecenderungan ya orang untuk rakus mendapatkan banyak hal. Nah, contohnya ayo beli produk kuliner ini sekarang, maka Anda akan mendapatkan berbagai macam bonus dari A sampai D. Nah, di sini bisa dikatakan seperti bundling ya. Jadi dengan kita membeli satu produk ini, kita akan mendapatkan bonus kayak gitu, ataupun disatukan menjadi satu. Nah, di sini adalah sebuah upaya yang dimana Anda juga bisa mendapatkan penjualan lebih banyak dan lebih besar lagi. Nah, makanya penting Anda harus memahami tentang pola-pola pikir dari psikologis customer ataupun calon prospek Anda seperti itu. Nah, demikian ya sharing singkat saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan nantinya bisa berguna untuk Anda. Dan sekali lagi saya mengajak pada Anda, jika Anda merasa kontennya bermanfaat, silakan ya di like ya, subscribe channel ini, dan silakan disebarkan ya informasinya. Semoga bisa membantu para bis online seperti Anda. Nah, karena di sini tentunya akan membantu para orang-orang yang ingin belajar ya, ingin bertumbuh dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, jika Anda ingin mengetahui berbagai macam materi lagi, silakan Anda join di Telegram saya atau Instagram saya di @akhirreza. Ya, sekian dari saya ya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.